Pembalap Suzuki X-Star Alex Rins merasa sangat bahagia mampu memberikan kemenangan terakhir untuk timnya pada MotoGP Valencia 2022. Alex Rins merasa kemenangan sempurna pada balapan yang digelar di sirkuit Ricardo Tormo Valencia pada Minggu 6 November 2022. Kemenangan yang diraih dengan sangat emosional bagi Rins karena berhasil memberikan kado terindah untuk Suzuki yang tak lagi berpartisipasi pada MotoGP 2023. Rins membawa Suzuki bersinar di akhir-akhir musim MotoGP 2022 dengan torehan 2 kemenangan yang sebelumnya diraih pada GP Australia. Pada awal musim, Rins juga berhasil memberikan back-to-back podium untuk Suzuki pada MotoGP Americas dan MotoGP Argentina 2022. Di pentas terakhir, Rins tampil cemerlang yang start dari grid kelima atau baris kedua. Rins langsung menyodok ke depan untuk mengambil alih posisi pertama. Upayanya berhasil mengkudeta Jorge Martin selaku pemilik pole position. Rins mampu meluncur dengan mulus hingga langsung memimpin lomba setelah tikungan 1. Posisinya tak tergoyahkan sepanjang 27 lap, hingga akhirnya sukses meraih kemenangan dengan keunggulan gap 0,396 detik dari Brad Binder. Rins menyambut sukacita atas kemenangan yang diraih dan tak lupa mengucapkan salam perpisahan kepada Suzuki dengan rasa haru. Fantastis. Saat kami menyelesaikan musim dan Suzuki pergi, kami tidak bisa menyelesaikannya dengan lebih baik. P1, kata Alex Rins. Saya sangat bangga dan saya telah belajar banyak dengan Suzuki tahun ini. Saya sekarang akan memulai babak baru dalam hidup saya. Tapi bagaimanapun juga, terima kasih teman-teman dan terima kasih kepada semua orang yang mendukung kami. Sementara itu, balapan penutup MotoGP 2022 GP Valencia telah resmi dalam seri penutup itu. Francesco Bagnaia memastikan diri meraih gelar juara dunia MotoGP 2022 seusai finish di urutan ke-9 pada balapan MotoGP Valencia. Tambahan 7 poin bagi Bagnaia menyudahi puasa gelar Ducati setelah 15 tahun lamanya. Terakhir kali pembalap Ducati yang mempersembahkan gelar juara dunia adalah Casey Stoner. Pesaing terdekat Bagnaia untuk meraih titel juara dunia, Fabio Quartararo, hanya finish di posisi keempat. Bagnaia menjadi juara dunia MotoGP 2022 setelah mengoleksi 265 poin. Dia unggul 17 poin atas pesaing terdekatnya, Quartararo, yang musim lalu menjadi juara dunia. Posisi ketiga diisi oleh India Bastianini yang musim depan akan menjadi rekan satu tim Bagnaia. Peraih penghargaan BMW M Award adalah Bagnaia. Pembalap berusia 25 tahun itu memimpin kategori BMW M Award dengan torehan 293 poin, disusul Martin dan Quartararo. Fabio Quartararo rileks dan tenang saat memulai MotoGP Valencia, meski kans mempertahankan titel sangat kecil. Peluang pembalap Yamaha Factory Racing jadi juara dunia lagi tahun ini sedikit lagi terbuka. Tapi setelah memimpin FP1 di Valencia, ia menutup hari di depan Francesco Bagnaia, pemuncak klasemen sementara. Melihat catatan waktu, pembalap dari NES itu mengungkapkan, hingga bendera kotak-kotak berkibar, semua bisa terjadi. Lebih lanjut, Fabio Quartararo menjadi salah satu yang terlihat nyaman dengan media. Dia tahu bagaimana mengendalikan diri saat berbicara dalam beberapa bahasa dan menikmati pertanyaan apapun. Akhir pekan ini, pembalap Prancis bersenang-senang membayangkan situasi pada Minggu dalam kejuaraan. Ia menunjukkan dirinya sangat tenang. Ia memimpin latihan bebas pertama dengan Pecco ada di posisi lebih buruk dari 15. Jika hasil minggu seperti itu, ia dimungkinkan mempertahankan mahkota dan menutup musim dengan senyum. Ya, kami tertawa sedikit karena dengan tim, kami sudah membicarakan seolah kami sudah meraih hasil itu sekarang, tapi itu hanya gurauan. Hal paling penting akan terjadi pada Minggu, itu adalah hasil yang diharapkan. Tapi pada saat yang sama benar-benar fiktif baru hari Jumat, kata El Diablo.
Seperti yang sudah saya katakan, saya belum pernah menang sejak balapan di Jerman Juni lalu. Jadi hal pertama yang saya perjuangkan adalah menang. Apapun bisa terjadi. Saya ingin memiliki semua senjata dan melakukan yang terbaik untuk berjuang meraih kemenangan pada Minggu. Yang jelas selama hari pertama latihan bebas di Valencia, Bagnaia beberapa kali keluar jalur. Tampaknya dia sedikit gugup. Saya tidak peduli, kita lihat saja. Makin dia gugup, makin baik. Dan makin banyak yang dia dapatkan saat balapan kian dekat, yang mana itu normal. Tentu saja makin gugup dia, makin bagus untuk saya. Tapi saya punya tujuan, ujarnya menambahkan. Tentu saja tidak seperti yang bisa finish kelima. Saya punya misi yang tidak mudah sama sekali ketika mengetahui masalah yang kami miliki dengan motor dan saya harus fokus. Saya tidak bisa tidur. Sejujurnya saya tidak punya tekanan besar, tapi memang benar bahwa hanya satu hasil yang pantas meski saya mengambilnya dengan cara berbeda daripada ketika itu terjadi di tengah musim. Di sisi lain, untuk memenangi kejuaraan, Fabio butuh Bagnaia finish di urutan ke-15 atau crash. Tidak sulit membayangkan jika kemungkinan terakhir terjadi. Semua pembalap Ducati akan mengejar pembalap Prancis untuk mencegahnya menjadi pemenang. Saya tidak berharap sesuatu yang buruk terjadi pada siapapun, tapi ini sedikit ringkasan tahun 2022, jadi itu tidak membuat saya takut sama sekali. Tidak ada yang mustahil, Anda harus yakin hingga akhir balapan. Sesuatu dapat terjadi sampai detik terakhir. Kami sudah melihat itu berkali-kali dan dalam beberapa olahraga. Saya akan bertarung hingga bendera kotak-kotak. Ada pembicaraan tentang tim order dan kami berasumsi itu normal karena para pembalap Ducati akan membiarkan diri mereka disalib jika Bagnaia memerlukannya. Yang jelas tidak boleh mengganggu atau membahayakan Pecco yang bisa dimengerti dan lainnya membiarkan. Akhirnya Fabio Quartararo diberikan kemungkinan imajiner mencapai lap terakhir perebutan kemenangan antara dirinya dan Pecco. Saat ini dalam kepalanya bisa memainkan trik dan melewati kabel dan siapapun bisa berpikir menjatuhkan lawan. Sejak Ducati mengumumkan kedatangan Enea Bastianini ke tim official untuk MotoGP 2023, aksi pembalap Rimini itu membuat suasana tim Bologna makin tegang. Mereka meningkatkan kewaspadaan untuk mengantisipasi atas apa yang mungkin terjadi. Pabrikan Borgo Panigale melalui salah satu momen penting dalam sejarah. Semua tampak siap untuk Pecco Bagnaia mencapai prestasi pada minggu nanti di Valencia. Itu jadi titel kedua MotoGP dalam sejarah pabrikan, 15 tahun setelah Casey Stoner merayakan pada tahun 2007. Capaian pembalap asal Turin itu akan menjadi sejarah terutama ketika memperhitungkan bahwa untuk mencapainya, ia memangkas selisih 91 poin dari Fabio Quartararo yang terus memimpin hingga 2 balapan lalu di MotoGP Australia. Namun di tengah skenario sebesar itu untuk merek Italia, nada sumbang timbul dan memicu dugaan bahwa Pecco menerima bantuan untuk meraih titelnya. Situasi yang tidak diterima dengan baik oleh Ducati. Setelah kemenangan terakhir Bagnaia di Sepang, di mana dia mengalahkan Enea Bastianini dengan selisih 0,3 detik, ada yang menilai bahwa pembalap Gresini seharusnya bisa memenangi balapan. Dia tidak melakukannya agar rekan timnya di masa depan dapat meningkatkan keunggulan terhadap Quartararo, sekarang menjadi 23 poin. Jika benar seperti itu, pemuda dari Rimini sengaja melawan kepentingannya sendiri, karena saat itu dia masih punya peluang secara matematis walaupun kecil untuk menjadi juara. Membuangkan meraih titel, La Bestia sekarang bertarung dengan El Diablo dan Alex Espargaro untuk runner-up, meski selisih memihak kepada pembalap Yamaha. Menghadapi seri pamungkas di Valencia, Spanyol akhir pekan ini, Enea Bastianini siap merengkuh gelar juara sekaligus bantu Francesco Bagnaia juara. Tak bisa dipungkiri, Enea Bastianini menjadi rider dari skuad Ducati yang paling konsisten agresif di musim ini setelah Francesco Bagnaia. Tekad besar untuk terus mengumpulkan gelar juara demi gelar juara terus menggambarkan betapa hausnya Enea Bastianini akan sebuah pencapaian terbaik di setiap seri.
Bahkan di seri terakhir sebelumnya di Malaysia, kita bisa melihat bahwa Inia Bastianini pun tak mau mengalah mudah dari Francesco Bagnaia demi posisi yang terdepan. Cukup dengan membiarkan Inia Bastianini menjuarai seri Valencia, sejatinya sudah bisa membuat Ducati resmi mengemas gelar juara dunia pembalap lewat Francesco Bagnaia. Karena dengan mencegah Fabio Quartararo juara di seri Valencia ini, ditambah Francesco Bagnaia mampu finish di 14 besar, itu sudah cukup untuk mewujudkan mimpi lama si merah Borgo Panigale. Meski sudah siap jadi juara di seri pamungkas, Inia Bastianini menyadari ada banyak PR untuknya dalam rangka menaklukkan sirkuit Ricardo Tomo yang bakal menjadi venue balapan. Tapi saya harus mengabaikan hasil masa lalu. Sekarang di tahun ini, saya sudah ada di jalur yang benar. Dan tahun ini saya rasa motornya akan sangat membantu saya. Mungkin masalah besarnya ada di pergerakan ban depan. Saya harus meminimalisir masalah itu. Inia Bastianini sendiri telah mengemas 4 kali juara dunia di MotoGP 2022, ditambah raihan 2 podium runner-up. Saat ini Bastianini ada di peringkat 4 klasemen MotoGP 2022. Misinya di seri pamungkas selain untuk menjadi juara adalah meraih hasil akhir dengan bertengger di peringkat ketiga klasemen bersama Gresini Ducati.